Ya Mas, ini mohon maaf mengganggu waktunya sore-sore. Iya. Mungkin karena mendadak kemarin dikabari dari Mbak Nanda, kami dari tugas kuliah disuruh mewawancarai usaha UMKM Mas. Jadi saya Hairul Umam, ini Saya Riza Akil. Saya Ridho Akbar Rafiki. Saya Valdian Faris Pratama. Saya Natasha Devina. Saya Nanda Fitria. mungkin Masnya bisa perkenalan dulu. Oke. Nama saya Wahid Angsori. Mas-mas dan mbak-mbak bisa dipanggil Mas Eng biasanya teman-teman. Asli Rembang. Suka alumni Unimus dulu. Terus 2017. Masuk 2012, 5 tahun berarti. Prodi apa Mas? Prodi akuntansi. Wah, Ekonomi juga. alhamdulillah. Satu fakultas. Satu fakultas. Berarti ini implementasi dari hasil lulus kuliah Insya ya, Allah. Mas. Alhamdulillah, lancar terus Mas. Amin, amin. Ya, mungkin kami bisa menanyakan soal pertama Mas. Ini nama usaha yang Mas bangun tuh apa? Namanya itu santai mas. Santai, kenapa kok saya ambil santai itu dari akar kata itu sun, ini matahari kan. Sun itu matahari, karena juga background saya dibentuk dari Muhammadiyah ya, saya tidak melupakan dari unsur matahari sun itu. Nah terus ada jualanku kan lagi musim teh sebetulnya. Nah, terus tak gabungin Santea itu. Nah, biar enggak samar nama tehnya, tak jadikan santai gitu aja. Ya ben enggak tegang mahasiswanya, biar santai. Oh, jadi lebih Gitu sih. membawa gitu ya Mas. Mm-mm. Membawa bersahabat dengan anak-anak mahasiswa. Betul. Saya lagi tugas, dikejar deadline. Nemenin skripsi ya Iya, Mas. betul. Santai. Biar santai minum-minum dulu mas. Oh iya. Enggak apa-apa toh. Ya nggak apa-apa Mas. Boleh. Ini untuk UMKM ini punya Mas sendiri atau memang ada jajaran-jajarannya bagaimana? Nah, ini kebetulan saya sendiri, jalan sendiri. Karena memang dulu saya memulainya itu karena nggak ada basic minuman apa barista. Dulu saya pertama itu beli franchise. Franchise namanya Juragan Teh. Mungkin ada yang tahu ya Juragan Teh itu. Nah, terus berapa bulan ya? Aku beli itu bulan November, April pertengahan itu berapa bulan ya? Berarti November sampai April berapa bulan? Nah, aku udah tahu 8 nggak ada tuh 8 bulan. April ya. 7 bulan ya. Terus sekitaran 7 bulan itu putus mitra karena udah tahu semuanya, terus aku buka brand sendiri. Awalnya sih gitu. Ya karena memang melihat lagi booming-boomingnya apa minuman teh, kayak minuman pinggir jalan kan lagi rame ini. Ya manfaatin aja momentum gitu aja. Jadi terinspirasi gitu Ya, maksudnya Mas. ya, lagi musim sih. Berarti ini bidang usahanya lebih di teh-tehan Nah, dan teh. kopi. Tapi aku ini mas, ya ada teh, basic teh ada, kopi, squash sama di milkshake. Tapi memang karena memang ini musimnya teh, itu nyarannya memang teh. Tapi nek di Unimu sendiri teman-teman tak sarankan lebih upselling di kopi karena memang cacah nongkrong sukanya di kopi gitu. Iya iya. Kalau boleh tahu ini Mas, ya ini kan paling terkenal di Unimus, kita sebagai mahasiswa kan Iya. di santai ya Mas. Masa sih? Mungkin di luar mungkin ada buka cabang atau bagaimana gitu. Ya kebetulan ini mas, nek santai sendiri awal berdirinya memang di Unimus untuk santai sendiri, terus kedua di Meteseh, ketiga di USM, terus ini segera opening di Undip sama di Jalan Gajah dekat Pandawa Lama itu. Semoga lancar sih. Nah kalau yang tempo dekat yang terrealisasi ini yang di Jalan Gajah sih. Jalan gitu. Iya. Opening.
Terus untuk kira-kira nih Mas, kalau boleh tahu Mas, kira-kira omset kotornya dulu Mas dari seluruh cabang dan di pusat sini Mas. Ini nak, ini per aku laporan per 13 Oktober ya. Sebenarnya aku nggak enak mas kalau nyebut itu mas. Iya. Tapi Nggak saru sih. mohon maaf Iya. sini Mas. Ini nak yang per 13 Oktober kemarin per hari itu, ini per hari ya, itu dimetes saya karena weekend nih itu 1-2 yang di Unimus 2,8 2,8 yang di USM 1,5 1,5 total 6,5 per hari. Per hari. Berarti itu baru kotor ya Iya Mas. kotor. Jadi kalau rata-rata anggap aja 4,5 sampai 5 Per harinya. per hari. Lumayan besar ya Mas. Tapi yang menggelutinya agak harus memang berjuang Iya dulu. butuh effort mas Butuh pertama effort itu. yang harus benar-benar. Pertama aja dulu itu mas, awal-awal 3 bulan pertama itu karena aku belum rekrut banyak teman, masih meraba-raba, itu harus bangun paling nggak jam 6 pagi, tidur sampai jam 1 malam karena memang yang di Unemu sampai malam kan teman-teman Iya, nongkrong. iya, iya. Itu tak jalani selama 3 bulan. Terus aku merasa keberatan, tambah tim, terus sambil berjalan tambah tim terus. Akhirnya memiliki karyawan. Iya, Itu jumlah karyawan sekarang berapa Mas? 9 betul. Jadi itu sudah dengan cabang-cabangnya. Iya, semua naik. Semua 9. Berarti ya lumayan sudah berkembang ya Mas. Iya. Berkembang banget alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Bisa nggo apa? Bisa nggo apa? Break. Sebelumnya mau tanya ya Mas, dari mana modal awal untuk mendirikan usahanya? Nah, modal awal banget dari aku F&B ini ya, tangkap aja sebut F&B ya, food and beverage. Itu yang aku pertama jualan di UNES yang Juragan Teh itu. Juragan Teh itu aku hasil dari dan bisa ada project. Nah, ada project dapat lebihan uang, tak buat modal beli franchise. Nah, sambil jalan itu aku ada peluang di Unimus, ini Unimus Gardini sewa. Nah, kebetulan aku punya uang berapa untuk buka santai itu, aku yang di Unimus uangnya tidak cukup untuk sewa, tapi aku untuk isinya dan belanja yang santai sendiri itu. Nah, awalnya itu untuk sewa aku jual HP dulu. Jual HP itu tak jual buat sewa yang di Unimus Garden Food. Habis itu dari terus berjalan beberapa bulan dapat keuntungan, tak buat cabang selanjutnya. Yang pastinya untuk modal awal banget itu dari uang pribadi sih. Terus habis itu kalau misalkan pendapatan kayak harian itu dicatat apa gimana? Ada pencatatannya. Kayak Ya, per hari omset. iya. Pencatatannya ada pembukuannya. Terus habis itu berarti uangnya misal dari pribadi tadi dikembangkan untuk ke cabang-cabang gitu. Ya, untuk pendapatan itu terus tak kembangkan, maksudnya nggak tak nikmatin dulu. Aku dapat tak buat beli apa, terus berapa bulan dapat boot ini, tak buat beli boot, terus buat isinya sampai ini Mac buka yang di Lip sama di Jalan Gajah itu. Kalau catatannya itu sesuai dengan catatan akuntansi Indonesia apa sesuai dengan pribadi Sesuai sendiri? Iya gitu ya. Enggak sih, maksudnya pencatatan sederhana kalau aku sih. Maksudnya karena aku bidang akuntansi tetap pakai kaidah akuntansi, tapi enggak serumit ya. Serumit akuntansi ya, gitu ya, Pak. enggak serumit perusahaan manufaktur. Gitu sih. Awal itu dulu untuk pencatatan aku pakai sistem ini juga, Maju. Nah, anak Maju itu kan setiap kita entry itu kan entry penjualan, nanti ngerekod sendiri, dapat laporan harian
harian sampai bulanan ada. Dan dulu aku pakai itu. Nah setelah kadaluarsa tidak perpanjang, sementara terus aku pencatatan manual. Ada ditanya ini mas soal Ya. usaha, terus ada program pemerintah apa saja yang dilakukan untuk UMKM, kayak ada peraturannya apa ya, bisa dibilang peraturan dari pemerintah apa saja yang mas Lakuin gitu. jalanin atau Apa ya? Nah aku mikir gitu nanti mah gak jalan mas, terus terang. Nah aku sendiri untuk aturan apa yang tak jalani terus terang ini sih apa ya mas? Kayak yang penting jalan Iya, dulu. penting. Masalah nanti pendaftaran ke BPOM atau apapun, ya udah yang penting jalan dulu. Iya. Yang penting kita punya tempat baru kita daftarkan. Nah betul, nah aku sendiri gitu mas. Nah masalah di legalnya sendiri memang belum ada ya, karena memang ini juga aku kemarin udah sounding ke notaris untuk daftarkan CV. Nah setelah itu tak daftarin di ini Haki merek kuat. Kemarin juga sempat disaranin dari pihak notaris itu, coba mas tanya ke Menkopol apa sih, lupa aku nama dinas itu, boleh nggak Haki itu merek itu didaftarin di enggak di bawah badan atau langsung ke perorangan, boleh enggak gitu. Aku belum sempat aja gitu. Nah selama ini aku ini jalan dulu. Untuk masalah gaji teman-teman juga aku tak bandingkan dengan jualan yang lain, lebih ini tak naikin sedikit untuk gaji. Jadi ben senang kan mahasiswa kayak rada akeh daripada tujuan kan. Iya. Seneng mas gitu. Itu sih. Pemerintah belum mas, belum, nggak ada. Kemarin sempat ditawarin itu malah dari teman-teman, karena aku juga ada teman di BWPM itu yang itu sempat sudah coba nanti kita ini buat profiling aja usahamu, nanti kita tawarkan dana hibah di Lasismu pusat. Sempat ditawari kayak gitu tapi memang belum terrealisasi karena memang aku sibuk, nggak fokus di situ mas. Nanti kalau aku fokus di situ takutnya berantakan. iya berantakan. Penting aku dagangan jualan buat pengembangan, yang penting ada tak kerjain. Nanti kalau mungkin ada dana hibah pemerintah atau dana hibah dari swasta ya tak terima rezekian gitu. Penting jalan dulu, aku sih gitu. Selagi ada yang bisa mendukung, kenapa enggak? Iya. Terus kalau Ini dulu sempet di ini mas, di dinas yang Jalan Majapahit itu dinas apa ya, Disnaker apa. Nah itu Disnaker, Dipnaker ya kalau nggak salah. Itu sebetulnya ada pelatihan untuk kayak mungkin ngelas barista itu ada. Saya dulu pernah dianjurkan temanku untuk latihan di situ karena aku nggak punya link di situ dan keterbatasan waktu. Yaitu aku menyiasati pertama beli franchise. Beli franchise itu ada pelatihan untuk barista. Itu dulunya itu. Nah dulu pun aku karena nggak ada waktu kan, karena aku masih ngerjain project itu lah, aku ini calon karyawan aku tak suruh berangkat untuk pelatihan itu. Nah setelah dapat pelatihan tak suruh ngajarin aku nanti, soalnya kan kalau aku dapat pelatihan bisa ngajarin ke karyawan yang baru kan gitu. Itu sih untuk menyiasati awal itu. terus kalau yang Membantu UMKM mengembangkan UMKM pemerintah ya, bantuin untuk pemerintah tuh ada nggak sih apa? sebetulnya kita itu mas UMKM ya, usaha kecil itu pemerintah diuntungkan. Secara tidak langsung juga pemerintah terbantu dengan adanya usaha-usaha kecil itu. Karena apa? Di sisi lain perekonomian kan jalan.
bisa ada teman-teman yang mungkin butuh kerja, dapat kerjaan terus uangnya dibawa ke rumah buat belanja. Nah disitu kan ada perputaran, sehingga enggak besar meskipun kecil kan ada perputaran. Nah dari situ kan dari pemerintah juga sedikit terbantu gitu sih kalau pandanganku sendiri. Dengan mungkin usaha kecil itu dari perseorangan mungkin nggak niat untuk membantu pemerintah, tapi secara tidak langsung pemerintah terbantu dengan adanya UMKM kecil itu. Itu sih pandanganku pribadi. Nambah lowongan. Untuk strategi mengembangkan usaha zaman sekarang itu ini mas, terbantu di media ya. Nah soalnya kan aku juga main di Instagram yang di follow jenengannya. Untuk pengembangan menggait pembeli lewatnya dari sosmed, terbantu banget dari sosmed itu. Nah aku awal dulu make ini GoFood, terus Shopee Food, itu terbantu banget dengan adanya itu. Nah dari situ kan terbantu ya, salah satu media untuk kita bisa untuk mengembangkan lah di media itu. Terus untuk pengembangan sendiri juga aku dari uangnya juga nggak langsung tak nikmati, tak puterin lagi buat cabang-cabang baru kan. Kerja aku nggak ada ya setahun inilah dari aku beli franchise ya, tapi untuk santai sendiri belum ada setahun, udah ada hampir 4 sampai 6 lah. Itu kan bagiku sendiri udah lumayan kerja keras lah. Nah, makasih Mas atas waktunya. Ini mengganggu sore-sore, diminta waktunya untuk kami wawancarai. Terima kasih banget sudah ngasih waktunya dan berbagai informasi. Ya maaf juga tadi Maaf buru-buru, juga Mas. buru-buru dan kami terlambat juga. Mohon maaf Mas. Closing statement sedikit mungkin ya, soal mungkin dari sisi bisnis. Soalnya kan memang aku baru ini, tapi mental bisnis itu aku tak tanam sejak di mahasiswa. Nah, teman-teman mungkin untuk mahasiswa banyak waktu gunakan untuk ini usaha-usaha aja. Nanti ketika lulus di dunia kerja, memang kalau aku salah satu buka usaha karena mungkin sulit cari pekerjaan. Salah satunya mungkin kalau ada opsi lain juga aku pilih pekerjaan yang mapan enak di BUMN kan gitu. Tapi kan itu ada usaha itu kan bagian dari opsi pilihan kan gitu. Nah untuk memperbesar opsi itu kan perlu ada jam terbang. Namanya itu teman-teman untuk biar nanti lulus gak bingung, ya latihan aja jualan online yang kalian bisa. Untuk kecil gak masalah, tapi kan mental untuk usaha itu, jadi nanti setelah lulus juga gak bingung kan usaha apa. Sudah ada arah. Udah ada arahan kan gitu sih. Nah aku pribadi Makasih Mas. Makasih udah dikasih motivasi juga, jangan buat kita untuk membangun mental yang kuat buat ke depan, karena memang mungkin persaingan ke depan lebih besar ya. Nah itu Mas. Foto bareng di sini aja ya Mas. Ini terus ada mau yang ditanya ini Mas, soal kayak mana sih kebijakan Mas dalam usaha, membangun usaha, terus ada program pemerintah apa saja yang dilakukan untuk UMKM, kayak peraturannya apa ya, bisa dibilang peraturan dari pemerintah apa saja yang Mas jalanin atau apa ya. Nah aku mikir gitu nanti agak jalan Mas, terus terang. Nah aku sendiri untuk aturan apa yang tak jalani terus terang ini sih apa ya Mas
Jadi kayak yang penting jalan Iya. dulu. Masalah nanti pendaftaran ke BPOM atau apapun, ya udah yang penting jalan dulu. Iya. Yang penting kita punya tempat baru kita daftarkan. Nah, betul. Nah, karena aku sendiri gitu mas, nah, masalah di legalnya sendiri memang belum ada ya. Karena memang ini juga aku kemarin udah sounding ke notaris untuk pendaftaran CV. Nah, setelah itu daftarin di ini Haki merek kuat. Kemarin juga sempat disaranin dari ya notaris itu, coba mas tanya ke lupa aku nama dinas itu, boleh nggak bagi itu merek itu didaftarin di enggak di bawah badan atau langsung ke perorangan, boleh nggak? Aku belum sempat aja. Nah selama ini aku ini jalan dulu untuk masalah gaji teman-teman juga aku tak bandingkan dengan jual yang lain, ingin tak naikin sedikit untuk gaji, jadi ben semangat mahasiswa di daerah bagi daripada senang. Terus ini mas, ada lagi kayak dalam membangun usaha ini ada nggak sih mas kayak bantuan dari pemerintah ataupun yang lain atau? Bantuan pemerintah belum mas, belum, nggak ada. Oh nggak ada Kemarin ya? sempat ditawarin itu malah dari teman-teman, karena aku juga ada teman di BWPM itu sempat bilang, coba nanti kita ini buat profiling aja usahamu, nanti kita tawarkan dan berdilasi pusat. Sempat ditawari kayak gitu, tapi memang belum terrealisasi karena memang aku sibuk nggak fokus Ya, di situ mas. oh, Nanti ya. kalau aku fokus di situ Takutnya berantakan. iya bener-bener akan penting. Aku udah benar jualan buat pengembangan, yang penting ada tak kerjain. Nanti kalau mungkin ada dana hibah pemerintah atau dana hibah dari swasta, ya tak terima orang sekian gitu. Iya. Yang penting jalan dulu, aku sih gitu. Selagi ada yang bisa mendukung, kenapa enggak? Iya. Terus kalau masnya nih bangun usaha, sebelumnya ada pembinaan dari pemerintah atau pelatihan atau yang lainnya nggak sih mas kalau pas buka usaha ini? Nah, buka ini dulu sempet di ini mas, di dinas yang Jalan Majapahit itu dinas apa? Disnaker. Nah itu Disnaker, Dipnaker ya kalau nggak salah, itu sebetulnya ada pelatihan untuk kayak mungkin kelas barista itu ada. Saya dulu pernah dianjurkan temanku untuk latihan di situ karena aku tidak mengenali di situ dan keterbatasan waktu. Jadi aku menyiasati pertama beli franchise. Beli franchise itu ada pelatihan untuk barista. Intinya itu. Nah, dulu pun aku karena nggak ada waktu kan, karena aku masih ngerjain project itu. Lah aku ini calon karyawan itu tak suruh berangkat untuk pelatihan itu. Nah setelah dapat pelatihan tak suruh ngajarin aku. Nanti soalnya kan kalau aku dapat pelatihan bisa Ngajarin yang lain. Oh iya. Untuk menyebarin ilmu. itu sih untuk menyiasati awal. Terus kalau yang dilakuin masnya nih untuk membangun UMKM kayak membantu pemerintah dalam membangun UMKM itu apa aja sih mas? Membantu UMKM, Mengembangkan UMKM pemerintah kayak bantuin untuk pemerintah itu udah ada nggak sih kayak apa? Kita itu mas UMKM kecil itu pemerintah diuntungkan, secara tidak langsung juga Pekerja. terbantu dengan adanya usaha-usaha kecil itu. Iya. Karena apa? Di sisi lain perekonomian kan jalan, Iya. bisa Benar. ada teman-teman yang mungkin butuh kerja, ada pekerjaan, terus uang bawa ke rumah buat belanja. Nah itu kan ada perputaran sehingga enggak besar meskipun kecil kan ada perputaran. Nah dari situ kan dari pemerintah juga sedikit terbantu
Gitu sih kalau pandanganku sendiri. Dengan mungkin usaha kecil dari perseorangan mungkin nggak niat untuk membantu pemerintah, tapi secara tidak langsung pemerintah terbantu dengan adanya UMKM yang kecil itu sih nak pandangan pribadi. Iya. Jadi terus kayak kan nambah lowongan Iya. pekerjaan kayak itu. Jadi membuka lowongan itu kan membantu juga lumayan ya, Mas. Selanjutnya saya mau tanya nih Mas, untuk ada gak sih strategi yang digunakan untuk mengembangkan usahanya Masnya? Untuk strategi mengembangkan usaha zaman sekarang itu terbantu di media ya. Nah soalnya kan aku juga main di Instagram dan di forum Seperti promosi gitu ya Mas? untuk mengembangkan menggait pembeli lewat dari sosmed, terbantu banget dari sosmed. Nah aku awal dulu pakai ini GoFood, terus Shopee itu terbantu banget dengan adanya itu. Nah dari situ kan terbantu ya, salah satu media untuk kita bisa untuk mengembangkan lah di media itu. Terus untuk pengembangan sendiri juga aku dari uang juga nggak langsung tak nikmati. Nah, yaitu Diputarin lagi. tak putarin lagi cabang-cabang. Kan kerja aku nggak ada ya, setahun inilah dari aku beli franchise ya, tapi untuk santai sendiri belum ada setahun, udah ada hampir 4 sampai 6 lah. cabang. Itu kan bagiku sendiri udah lumayan Lumayan. kerja keras lah.